Semua orang pastinya mengetahui dan pernah mendengar tentang hukum karma dalam kehidupan. Dan perlu diketahui bahwa cara kerja karma bukanlah ibarat sistem imbalan dan hukuman seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Melainkan itu lebih mengarah ke hukum sebab akibat. Memahami tentang hukum karma bisa sangat bermanfaat dan mempengaruhi caramu dalam berurusan dengan orang lain. Karma berhubungan dengan setiap tindakan, pikiran dan kata-kata yang disengaja. Segala jenis tindakan atau pikiran dapat membawa karma baik atau buruk, tergantung pada jenis tindakan itu. Untuk hal-hal yang tidak disengaja bukanlah karma, karena niat adalah faktor penentu. Jika Anda percaya pada karma, Anda harus tahu ada hukum karma yang harus diikuti untuk menghindari karma buruk, atau untuk melepaskan diri dari karma buruk tersebut. Jika kamu ingin memetik karma baik, maka kamu harus mengambil tindakan yang mengarah pada hal-hal positif. Inilah 12 hukum karma yang akan mengubah hidupmu. 1. Hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang-orang, pada akhirnya akan kembali lagi ke dirimu sendiri. Sama halnya seperti seorang petani yang menanam benih dan mengharapkan masa panen. 2. Hukum penciptaan. Kamu menarik apa adanya dirimu, bukan apa yang kamu inginkan. Hukum ini mengajarkan bahwa kita punya kendali pada hidup kita, lebih dari apa yang kita tahu. Tangkaplah peluang yang datang, dan gunakan kemampuan, dan kembangkan potensimu sebaik-baiknya. Kelilingi dirimu dengan orang-orang positif, yang bisa saling dukung dan berkembang. 3. Hukum pertumbuhan. Kemana kamu pergi, kesanalah kamu akan tiba. Jika kamu ingin mewujudkan impianmu, kamu harus bergerak dan bertindak ke arah sana. Pikiran-pikiranmu akan merubah menjadi tindakanmu. Agar kamu bisa merubah duniamu dan bertumbuh, kamu harus lebih dahulu mengubah pikiranmu. Berpikirlah dan bertindak positif, maka hasil-hasilnya akan positif. 4. Hukum kerendahan hati. Agar kamu menemukan solusi, kamu mula-mula memang harus menerima dan menghadapi bahwa masalah dan pergumulan itu memang ada. Baru kamu mengadakan pengolahan dan mencari solusi. 5. Hukum tanggung jawab. Kamu bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri, bukan orang lain. Realita adalah cerminan dari pikiran-pikiranmu sendiri. Saat ada kejadian buruk, petiklah hikmah dan pelajaran darinya, lalu embanlah tanggung jawab untuk menjadikan keadaan membaik dan positif. Saat kamu mengemban tanggung jawab untuk hidupmu, kamu jadi lebih punya kendali dengannya. Kamu bertanggung jawab untuk menjadikan hidupmu positif dan menjadikan dirimu berkembang dan teruslah maju. 6. Hukum kesabaran dan imbalan. Kesabaran akan membuahkan imbalan. Berapapun lamanya, jika kamu menaburkan benih-benih kerja keras dan ketekunan, kamu terus gigih dan bertekun. Fokus pada proses dan lakukan hal terbaik setiap harinya. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. 7. Hukum koneksi. Semua yang kamu lakukan saling berhubung akan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semuanya berhubungan. Masa lalu dan masa kini tidak menentukan, namun mempengaruhi masa depanmu. Masa depanmu ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kamu buat selama ini. 8. Hukum fokus. Fokuslah untuk mengembangkan diri. Fokuslah pada nilai-nilai yang bisa membuat hidupmu baik, positif, dan berkualitas. Selalu fokus untuk berpikir positif, terus maju dan berkembang. Membuatmu tidak punya waktu untuk fokus pada negatif dan terpurukan. Latihlah mentalmu untuk ini. Bangunlah kebiasaan untuk melihat pelajaran positif dari setiap kejadian dan pengalaman. 9. Hukum memberi dan sikap ramah. Sikap tidak mementingkan diri sendiri adalah cerminan sejati diri kita. Setiap keyakinan yang kita miliki selalu tercermin dalam sikap perkataan dan tindakan. Punya kebiasaan suka menolong dan tidak mementingkan diri sendiri adalah cerminan jadi jiwa yang matang. Karena orang-orang seperti ini
tidak mementingkan diri sendiri, dan siap memberi dan menolong. Juga memberi nilai tambah pada orang lain. 10. Hukum hidup dan keyakinan. Kamu tidak bisa hidup dalam keyakinan jika selalu memikirkan masa lalu dan masa depan. Satu-satunya momen yang ada adalah masa kini. Gunakan masa lalu sebagai pembelajaran dan impian masa depan untuk memotivasi Anda maju dan berkembang saat ini. 11. Hukum perubahan. Keadaan dan sejarah yang sama akan selalu terulang kecuali kamu berubah. Ubahlah pikiran dan kebiasaan buruk, juga sikap buruk, lalu tindak lanjutin dengan action. Jika kamu sadar bahwa hidupmu sedang mengarah ke yang negatif, lakukan perubahan-perubahan positif. Niat-niat positif, keputusan-keputusan positif, tindakan-tindakan positif. Maka keadaanmu akan membaik. Dan kamu pun maju dan berkembang. 12. Hukum inspirasi dan signifikansi. Salah satu imbalan terbaik yang bisa kamu peroleh adalah saat kamu bisa memberi kontribusi pada dunia hidupmu jadi bermakna, dan kamu merasa dirimu berguna. Pastikan melakukan hal-hal konstruktif, membangun dan bernilai, serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ini akan menaburkan benih-benih kebaikan dalam tatanan masyarakat dan dunia yang lebih luas. Temukan nilai kehidupan positif dan bisa menginspirasikan orang lain, entah kamu percaya atau tidak. Dan bagaimana kamu menyikapinya dan menggunakan hukum-hukum tersebut demi kemajuan dan perkembangan hidupmu, demi kehidupan yang baik, positif dan bahagia. Demikian saja 12 hukum karma yang perlu kamu ketahui. Semoga bermanfaat.